Terus anak saya ada berdua gitu di inkubator dengan satu inkubator yang sama ya. Itu anak nangis. Saya ketok dong kaca. Terus nangis. Kita nggak tega kalau anak saya kan tidur posisinya satu tempat tidur tuh. Iya bu, akhirnya digendong suster, mungkin dikasih susu formula. Tiba-tiba di belakang saya ada yang colek, mbak-mbak, ibu-ibu. Mbak, itu tadi ibunya udah nggak ada. Ah, ibu tahu dari mana? Saya kakaknya. Dengan posisi malam seperti itu, iseng dong. Saya pasti cari yang deket-deket gitu, yang sekiranya bisa diajak ngobrol lah minimal ya mas ya. Udah. Ibu itu apa ekspresinya? Kan normalnya perempuan, kita netein itu, nyusui itu, karena kita lihat ya. Iya begini ya. Minimal dia hanya ambil keluar air mata. Saya langsung berpikir, jangan-jangan dokter nggak ada respon, maksudnya menjelaskan, oh itu perasaan ibu. Iseng saya nanya sama suster, sus, itu ruang sana apa sih? Itu kesana dikit, kamar jenazah. Thank you banget yang udah ngeklik video ini. Dan gue jamin, cerita malam ini adalah salah satu cerita paling epic yang pernah ada di Lentera Malam. Karena narasumber kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia berada di kamar bersalin rumah sakit. Kita sapa dulu aja narasumbernya yang udah ada di sebelah gue. Ini ada Mbak Lika. Mbak Lika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kejadiannya di kamar bersalin salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Betul. Kejadian tahun berapa nih Mbak Rika? Itu 25 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei. Di bulan Mei? Bulan Mei. Sekitar tahun 1997 berarti 97. Ya? Dimana era-era itu rumah sakit dijamin angker banget kayaknya. Ya, dan belum ada renovasi. Iya. Kalau sekarang saya rasa sih udah. Iya. Gitu. Kejadiannya saya masuk rumah sakit itu, saat itu kandungan saya memasuki 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Belum ada 9 bulan. 7 bulan biasanya kan kita tuh kontrol harus 2 minggu sekali. Iya. Kalau di bawah 7 bulan itu sebulan sekali. 7 bulan saya lagi kontrol, lepas dari check up, selesai habis check up, saya makan kambing, makan durian. Iya. Pasca itu, karena kan dokter mengingatkan saya untuk makan deh bu, makan. Karena bayinya kecil, kondisi ibu, jantung, detak jantung anak bagus. Tapi berat masih kurang. Makanya disarankan dokter untuk makan yang banyak. Makan banyak. Dan mereka makan tongseng ya. Kita sempat ngobrol di depan makan tongseng ya. Tongseng kambing lagi. Tensi langsung tinggi. 180/100. Dan saat itulah Mbak Lika dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit pusat. Ya, kan itu kan saya biasa controllingnya di cabang. Ya, pusat. Nah, saya langsung dibawa melalui ambulan. Ya, disitulah kronologinya. Itulah sebabnya Mbak Lika ini bisa sampai dilarikan ke rumah sakit ya. Betul. Dan kalian mau tahu apa aja yang terjadi di rumah sakit, dan bahkan ini sampai ke rumah juga ya Mbak Lika ya? Ya. Wah gila. Jadi buat kalian wajib banget pantengin video ini sampai habis. Jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Lika yang ada di sebelah gue ini. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Dan gue mau ngingetin juga nih buat kalian yang suka komplain kalau Lentera Malam itu banyak iklannya, kalian bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horror. Di situ dijamin gak ada iklannya. Oke Mbak Lika, udah siap untuk cerita tentang pengalaman bersalinnya 25 tahun yang lalu nih? Ya, Oke. pasti. Gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
Berawal itu usia kandungan saya memasuki 7 bulan. Biasanya masuk 7 bulan itu, check up itu biasanya 2 minggu sekali. Kalau orang lagi hamil 7 bulan itu. Kalian biasanya kalau di bawah 7 bulan itu sebulan sekali. Dokter saya itu ada jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. Kebetulan di salah satu rumah sakit cukup nama dan udah cukup tua. Gak ada. Dia cabangnya itu adanya di daerah Guntur Muria Kawi. Itu daerah mana tuh? Pasar Rumput. Oh, Pasar Rumput. Iya. Nah, saat itu saya kontrol pagi, hari Rabu saya kontrol pagi, biasa sudah memasuki usia saya 7 bulan. Dah, oke, kata dokternya, ketemu dokter. Bagus Bu, semuanya detak jantung, cuma kondisi anak masih kecil. Ibu kan sudah masuk 7 bulan. Makan apa aja deh yang bisa dimakan. Beratnya kurang berarti. Ya, beratnya kurang anak saya. Makan apa aja deh yang perlu dimakan. Oh iya dok, gitu. Singkat cerita, selepas pulang dari situ, niat saya pengen gemuk. Udah 7 mau melahirkan nih, posisi saya pikir gitu. Kita pulang, saya lihat sepanjang jalan ada tongseng. Memang sih, umur kandungan saya dari 1 sampai 6 bulan itu, saya susah makan. Makan muntah. Pas masuk fase 7 bulan, jadi saya paksain apa yang saya keinginan. Kan kalau orang hamil itu katanya nggak boleh makan kambing. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Saya juga nggak. Saya juga nggak boleh. Itu langsung ini. Yang namanya suami pasti excited untuk maksudnya. Oh ya anak pertama apa aja juga. Suruh dokter kan juga mengajukan suruh makan. Oh ya kambing. Habis makan tongseng kambing. Itu ada ayam ada kambing kan. Saya pengen kambing. Pulang dari situ saya lihat lagi ada durian. Ya, singkat cerita udah makan pulang dari sana, kaki saya bengkak. Dah, saya kaki saya bengkak. Kenapa ya kok bolong? Oh ya udah besok kita kesana lagi deh. Gak usah nunggu 2 minggu lagi, kita kesana lagi. Itu hari Rabu ya mas. Kamisnya, saya kesana dong, kontrol pagi. Dokternya gak ada. Jadwal dokter itu kan Senin, Rabu, Jumat. Ya, karena itu Kamis ya? Itu Kamis, gak ada dokternya. Kok dokter, kok bu ibu bengkak? Kakinya gantung gitu kan, tiba-tiba bengkak. Ternyata tensi saya tinggi. Oh. Gitu, 180/100. Oh, tinggi banget ya? Tinggi banget dengan kondisi hamil 7 bulan. Karena di situ masihnya cabang, dia nggak bisa, peralatan juga masih terbatas, cuma buat check up orang hamil aja. Dia larikan saya ke pusat yang adanya di daerah Tanah Abang. Kebetulan dokternya spesialis kandungannya memang di situ adanya. Oke. Nggak cerita, saya dibawa ambulan ke sana. Terus saya kan perut kontraksi ya. Saat itu kan antara makan kambing dan durian itu udah ampun-ampunan gitu. Nah, masuklah ke ruang kayak persalinan ya, yang cuma hordeng. Biasanya gini, zaman di 25 tahun yang lalu itu, sesar itu tidak diperkenankan. Kalau bisa normal. Jalan terakhir itu sesar ya? Sesar jalan terakhir. Segala upaya rumah sakit melakukan induksi, itu malah kontraksi ke sayanya kan, saya semaput. Gitu loh, karena kan memang belum waktunya. Saat saya 7 bulan diinduksi, posisi saya makin melemah. Oke. Ternyata dokter bilang udah gak bisa diapa-apain, ambil jalan sesar. Singkat cerita, itu Kamis ya, karena saya udah diinduksi gak bisa, itu kan dipaksa kan ya. Yang ada saya gak bisa, gak kuat. Terus akhirnya dokter bilang makan dulu bu, abis itu kita puasa. Lari ke sesar itu kan puasa dulu kan, minimal 6 jam. Oke. Karena memang jedahnya dari pagi saya udah nggak isi makanan, sampai akhirnya udah nggak kuat diforsir untuk induksi. Ujung-ujungnya saya nggak sadar. Saya nggak sempat makan. Saya nggak sadar. Saya sadarnya setelah di saat saya lagi mau digantiin baju.
operasi. Gitu. Itu saya sempat nanya sama suster, ini jam berapa? 12:30, Bu. Saya mau diapain, suster? Ibu, kita mau operasi, mau ambil tindakan operasi. Ini 1:30 malam? 1:30 malam, karena memang saya udah gak sadar. Gantiin baju ya, kalau baju operasi kan biasa kan, biru polos kayak gitu. Rumah sakit itu, saya nggak tahu ya, sekarang saya nggak pernah tahu itu sudah direnovasi atau belum. Kondisi rumah sakit itu memang kondisi Belanda punya. Oh, bangunan Belanda. Bangunan Belanda. Pada saat 25 tahun yang lalu. Dah, saya digantiin baju. Setelah itu, saya dibawa sama suster. Saya tanya, suster, apa nggak bisa besok? Saya kan awam untuk operasi kan. Nggak bisa, Bu. Nanti ibu kenapa-napa. Nggak bisa, Bu. Gitu. Posisi saya ya antara sadar nggak sadar. Saat itu saya sadar nggak sadar. Saya cuma minta, besok aja sus, saya nggak kuat. Gak bisa, Bu. Sus, saya sendiri nggak. Oh, ada temennya kok, Bu. Sebelum masuk ke ruang observasi ya, itu ada ruang tunggu di mana keluarga saling tunggu. Saya kan ngelihat sambil tiduran, saya ngelihat ada 3 keluarga. Salah satunya keluarga saya. Itu sempat nangis-nangis waktu saya sebelum masuk ke ruangan observasi. Saya izin, saya pamit, saya minta maaf. Setelah itu masuk. Ternyata kita masuk ruang observasi kan biasanya kan kita masuk pakai kateter. Masuk ke ruang observasi, sudah ada 2 pasien. Ujung sama ujung, kanan dan kiri. Saya ditaruh di tengah sama susternya. Posisi saat itu, yang kanan saya cuma bisa nangis. Kan kita posisi tidur ya. Dia nangis, saya nggak tahu dia kenapa kondisinya. Kalau saya tensi tinggi. Kalau kiri itu jeritan. Teriak-teriak. Yang saya diapain? Saya nggak mau dioperasi. 25 tahun yang lalu itu operasi sesar awam buat kita. Identik, apalagi masuk ke ruangan operasi itu rasanya ya Allah gitu. Hidup dan mati kali. Hidup dan mati gitu. Padahal kan sebenarnya santai sekarang. Udah mulai santai, udah biasa aja sekarang. Nah, suster keluar. Jadi kan kita sebelum dioperasi itu kan kita pasang kateter ya. Biasa kan, pasang kateter di ruangan tersebut. Sekaligus pasang nomor pen. Saat itu nggak kayak sekarang. Saya perhatiin kalau sekarang itu kan ada merah sama biru ya. Kalau kita dulu cuma pakai nomor kayak koin, semacam koin tapi ada nomornya. Di ujung kanan saya itu 14. Saya tengah 15. Kita di berangkar masing-masing ya, berangkar ruang masing. 14, 15, 16. Susah cuma bilang, Bu, nggak usah nangis. Nggak usah teriak-teriakan, berdoa aja. Nanti dokter datang jam 1, teng, ibu yang nomor 14, dia kan nggak sebut nama, cuma nomor pen. Nomornya ya. Ibu nomor 14 masuk duluan ya. Tuh ibu itu nggak ada ekspresi. Itu ibu cuma nangis, tatapannya kosong, ke atas, dia nggak ada ekspresi. Dia cuma bisanya bingung ya. Gimana saya nggak ngedrop satu, nangis, satu, kemudian udahlah, gimana Allah aja deh. Tinggal cerita, dokter udah masuk. Biasanya kan ke ruang operasi itu kan lewatin kita dulu, ruangan observasi. Selang gak lama kemudian suster sudah tarik berangkar nomor 14. Jam 1. Persis jam 1 dia masuk. Mungkin jedahnya 15 atau 20 menit setelah dia masuk, dokter keluar. Ini kan ruang observasi kan hanya scaffolding kan. Terus ada suster-suster sama dokter penjaganya. Itu baru ruang operasinya di sebelah sananya. Beda lagi ruangannya kan. Pas dokter keluar, selang 15 atau 20 menit lah sekitar gitu. Nggak negor kita, dia langsung keluar ke ruang tunggu. Di situ saya dengar ada suara pecah, tangisan pecah. Dari keluarga yang nunggu ya? Dari keluarga yang nunggu. Pasti dong, otomatis kita berpikir antara ibu atau anak.
yang meninggal. Tapi nggak berani nanya. Selang berapa menit, jeda berapa menit sudah jelasin ke keluarga mungkin ya. Selang berapa menit kemudian, jenazah ibunya yang ternyata sudah ditutup kain. Saya nggak tahu anaknya juga hidup atau mati. Setelah itu, otomatis saya down dong. Ya, belum lama, 15 menit atau 20 menit yang lalu tiba-tiba saya ngeliat udah jadi jenazah. Gitu. Masuk saya. Yang kiri saya yang teriak-teriakan, nangis teriak-teriakan nggak sebab gitu, dia makin ngejerit dong. Makin menjadi-jadi. Makin ngejerit dong, lihat. Saya mau diapain gini, udah deh. Kayaknya dia mungkin disuntik apa kali yang mungkin bikin dia cooling down. Ya, saya masuk, saya cuma bawa pasrah. Singkat cerita, di antara bertiga pasien ini, kanan saya, ibunya nggak ada, anaknya selamat. Tengah, alhamdulillah saya sendiri selamat. Anak sama ibu. Kiri saya, anaknya nggak selamat, ibunya yang selamat. Itu pas malam Jumat ya, Jumat subuh ya. Hari Jumat subuh ya, benar. Soalnya saya waktu pas sebelum dia masuk nih, yang kanan saya nih nomor 14 ya, saya nggak tahu namanya tuh. Posisi saya kan lagi kondisi lemas, saya ngeliatnya cuma begini doang. Posisi sisi muka kan kita nggak lihat face to face kayak gitu ya. Nggak hafal, bikin nggak ngeliat mukanya lah intinya gitu. Ya. Setelah itu, ya saya nggak tahu menau, karena kan memang kan posisi kita sudah ruangan beda kan. Dua hari saya di rumah sakit itu kateter belum lepas. Lepasnya jadi malam ketiga saya sudah harus dipanggil suster menyusui anak. Karena saya sudah lepas. Siangnya saya dilepas kateter, malamnya sudah boleh menyusui anak. Kenapa saya menyusui anak ke ruang menyusui? Anak saya di inkubator. Oh, karena baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Posisi anak saya masih 1,8, Mas. Kecil banget itu ya. Segede botol aqua kali. Iya. Waduh, aqua botol mungkin masih lebih besar kali ya. 1,8, Mas. Gitu, alhamdulillah hidup. Gitu. Setelah itu, malam ketiga, saya kamar sendiri. Saya nggak ada temen. Dan itu saya nggak ditemenin. Posisi kamar dulu fasilitas hanya telepon. Dan belum ada TV, memang ada, cuma saya nggak pernah suka nonton TV saat itu. Posisinya kan kalau abis melahirkan bawaannya mau tidur, makan tidur. Nah, setelah itu 1:30 suster telepon, Bu, ke ruang menyusui ya Bu. Oh gitu ya sus, nggak bisa ya bawa kesini? Nggak bisa Bu, anak kan di inkubator. Oh iya deh, ruang anak itu saya bisa kasih gambaran gini. Di ruang saya, dia berhadapan dengan ruang bayi. Biasanya kan bayi itu kan di ruang sendiri yang di kaca gitu. Apalagi yang inkubator. Itu saya berhadapan. Di tengah-tengah kayak ruang tanah kosong biasa yang langsung kayak gitu. Nah, jalan sedikit dari situ ada tempat menyusui. Karena kan memang masih ruangan bayi ya. Situ lorong, ada semacam kayak lorong, kesana lagi udah gelap tuh Mas. Nah, lorong itu terang memang, tapi kondisi untuk cuma buat menyusui itu hanya dibatasi triplek kayak kayu gini, badan kepala kita kelihatan, kaki kita kelihatan, tapi kalau ini separuh dan pintunya juga kayak pintu koboi. Itu hanya cuma ruang menyusui gitu. Nah, posisi saya keluar dari kamar 1:30 malam Mas. 1 kurang saya pikir. Saya kan posisi baru keluar lepas kateter kan 2 hari. Saya pegang. Namanya orang habis melahirkan itu kan kita pakai blus sama kain. Biasanya kan begitu ya. Saya lihat di posisinya, oh ada kaki. Ada kain, bukan kaki ya. Berarti saya nggak sendiri dong. Kalau di ruang dari kamar saya tuh kelihatan banget, oh saya nggak sendiri.
Ada temennya lah ya. Ada temennya minimal jam segitu, nggak iseng banget gitu loh. Karena dia modelnya lorong mas. Singkat cerita, saya masuk, dia ada di posisi kanan. Bangku untuk menyusui itu kayak bangku bakso, cuma kayu. Saya masih yang setengah-setengah ngantuk. Oh ya udah, yang penting saya ada ini. Nggak terlalu pusingin dia ini. Saya duduk, tapi itu ibu di pinggir sekali ya. Kan bangku bakso tuh kan kalau kita jempalik gitu ya. Timbalik ya. Nah, udahlah. Saya ambil anak. Model yang kita menyusui itu anak lewat loker. Oh. Zaman saat itu kita tinggal pencet bel. Itu suster nggak buka kaca, nggak buka hordeng. Dia tinggal pencet bel. Nomor berapa bu? Kita keluarin tangan. Di masih unjuk nomor yang tadi tuh, 15 tuh. 15. Oh iya tunggu ya bu. Oke, ambil anaknya. Saya karena takut dia jatuh. Kan kursi panjang itu kan mau nggak mau kan kalau saya pinggir-pinggir saya takutnya dia udah selesai, saya yang jatuh. Iya. Mau nggak mau saya cari aman tengah dong duduk. Jedahnya mungkin segini kali mas. Cuman 1 meter kurang ya? Iya, karena kan itu panjang. Iya. Oke. Dengan posisi malam seperti itu, iseng dong. Saya pasti cari yang deket-deket gitu, yang sekiranya bisa diajak ngobrol lah minimal ya mas ya. Udah. Ibu itu ekspresinya, kan normalnya perempuan, kita netein itu, nyusui itu, kita nyusui itu, karena kita liatin. Iya begini ya. Minimal. Dia hanya ambil keluar air mata. Saya langsung berpikir, jangan-jangan yang 14. Cuma di saat itu kalau saya berpikir ke situ terus, anak saya kasihan dong. Itulah nafsi-nafsi aja saya pikirkan. Saya masih yang nggak mau terlalu perhatiin. Ujung mata ini dengan jarak segini loh mas. Ya, pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Kan saya netein sambilan di sini sengaja. Kok si ibu itu kok nggak ada dalam hati saya ya? Nggak ngeliatin anak. Posisinya keluar air mata. Gimana sih? Iya, tatapannya lurus ke depan juga. Ya, keluar air mata. Itu saya mau tegur, pikiran saya takutnya dia ada masalah keluarga, kita kan terkesan ikut campur atau gimana. Gak enak lah, posisi malam saya mau tegur gitu enggak. Ya, tinggal cerita, udah selesai itu. Maaf, biasanya kalau habis orang menusui itu kan kita udah diajarin. Anak nih. Iya, tepok-tepok. Setidaknya ada sedikit bersendawa ya. Sendawa ya. Ini enggak. Dia setelah selesai menyusui, dia langsung bangkit. Saya udah nggak berani tuh ngeliat tuh. Pikiran saya kalau saya berpikir di mana jangan-jangan teman saya sekamar yang operasi, itu. Saya bisa lepas anak urusannya. Oh ya udah, mungkin nggak kali itu pikiran gue aja kali udah. Cuma saya ngeliriknya gini, itu kan ruangan kecil mas. Dia lewat kan pasti kelihatan. Dia udah selesai dia nggak tepok-tepok. Dia lewat. Saya mulai curiga lagi. Kok kita biasanya kalau habis melahirkan ini, maaf kalau kain itu kan mestinya di atas kaki minimal segini lah ya, biar kita nggak kesandung. Ini nutup kaki. Sampai lantai. Sampai lantai. Saya mau tegur ibu itu ekspresinya nangis mulu sampai dia mulangin anak juga masih air mata yang keluar gitu. Kita kan canggung untuk negor, terkesan kita gimana ya? Gitu, udah. Dia pulangin, dia cuma mencet bel. Saat itu cuma mencet bel. Saya nggak ngeliat nomor ya. Dia pencet bel, dia kasih tahu. Oh iya bu, udah. Saya iseng dong, sendiri. Saya udah selesaiin aja. Selesai nggak selesai pulangin. Kayak istilahnya gitu ya mas. Ya, saya tepuk-tepuk sebentar. Selang mungkin 2 menit atau 3 menit dari dia keluar, saya ikut pulang. Itu kan berarti saya di belakang, dia di depan. Saya perhatiin jalan tetap masih kayak manusia. Terus udah gitu, dia ambil ke kiri, saya ambil ke kanan. Posisi yang sebelah kiri itu yang saya bilang, kalau saya dari keluar ruangan, itu kayak lorong tapi gelap. Semestinya kalau ruang pasien itu kan
terang. Harusnya. Harusnya terang karena di lalu lalang orang atau mungkin yang berkunjung. Ini gelap. Oh ya sudah, kita pecah jalan. Saya penasaran Mas. Saya baru berapa langkah, tapi kok itu ibu. Saya balik lagi ke pikiran yang ibu itu. Saya tengok ke belakang. Spontan itu nengok belakang. Hilang. Spontan juga saya lari. Saya sudah tidak berpikir saat itu jahitan. Iya. Gimana nggak mau lari Mas? Itu baru cuma berapa, kita cuma pecah jalan begini. Saya iseng. La haula wala quwata, hilang. Lari dong saya. Yang ada resikonya jahitan saya terbuka. Terus jahitan kebuka, biasa kan dokter pagi kontrol. Saya cuma komplain sama dokter. Dok, bisa nggak anaknya di sini aja sama ibunya? Dokter cuma bilang, emang kenapa Bu? Kan harus di inkubator. Dok, saya nggak berani. Ini kenapa Bu? Kok ini berdarah? Sorry kan, kalau lem itu kan dia nggak pakai sistem jahit, dia sistem lem. Oh, di lem. Di lem. Kalau lem itu, kalau dia kebuka, udah nggak bisa diapa-apain Mas. Yang ada, sorry, darah dan nanah. Gitu. Jadi saya harus benar-benar bed rest saat itu. Dokter bilang, kenapa Bu? Saya lari Dok. Saya jelasin kejadian semalam. Dokter nggak ngejelasin. Itu adanya di sebelah sana. Kalau kita misalkan posisi masuk, itu dia ke sana. Kalau pasien untuk kelas 1, saat itu pas di depan-depanan sama ruang bayi. Singkat cerita Mas, dokter nggak ada respon, maksudnya menjelaskan. Oh itu ya perasaan ibu. Iseng saya nanya sama suster. Sus, itu ruang sana apa sih? Yakin Bu? Ibu sama ibu-ibu itu? Iya, yakin. Mau ngapain sih? Ya masa saya nggak dalam kondisi sadar? Yakin Bu? Itu kesana dikit. Kamar jenazah. Kamar jenazah? Kamar jenazah. Gitu. Kamar jenazah. Perempuan itu jalan ke arah sana? Arah ke sana. Terus saya minta kamar di downgrade aja deh. Karena saya iseng sendiri. Saya minta di downgrade ya. Kelas 2. Minimal ada 2. Ada temennya di ruangan. Gak iseng gitu. Oke, singkat cerita, saya minta downgrade. Saya minta pindah kamar. Oh iya, sorry. Sebelum saya pindah kamar, saya sempat diteror tuh. Setelah kejadian itu. Karena kan memang saya suruh bed rest kan. Iya. Anak satu-satunya jalan karena memang saya nggak bisa menyusui, posisi saya masih kebuka jahitan, anak pakai formula, tapi dokter kan pasti akan informasi dulu. Saat itu kalau kamar kelas 1 itu kan telepon, apa-apa cuma mulai telepon. Setiap jam 1 loh Mas, saya selalu ada telepon bunyi. Pertama saya pikir suster. Saya berpikir gini, kok suster nggak ada informasinya sih? Orang saya suruh bed rest kok, saya masih suruh nyetain lagi, kan gitu ya. Bukan saya nggak mau ya. Kok suster nggak ini? Tapi tetap saya angkat, nggak ada suara. Itu 3 kali berturut-turut. 3 kali dan di jam 1. Jam 1 tepat. Di jam 1 tepat. Saya baru ngeh, aduh jangan-jangan ya. Jangan-jangan nih orang nih, karena masuk ruang operasi itu kan Jam 1. Saya setengah 2 itu. 3 hari berturut-turut saya dapat telepon kayak gitu. Itu sebabnya saya akhirnya minta di downgrade aja kelasnya. Gitu. Saya udah berusaha untuk dicabut. Soal telepon dicabut kabel. Karena pikir saya udah mau tidur. Maksudnya udah capek deh. Kalaupun saya cerita begini, mungkin easy going aja kali susternya. Kalaupun tahu juga nggak akan dia jelasin kayak gitu. Nggak mungkin nanti takut kabur dari rumah sakit. Nah itu. Setelah itu singkat cerita saya minta the downgrade. Oke. Karena anak saya kan posisinya masih belum stabil. Minimal Dok saya minta pulang. Oh nggak bisa Ibu. Minimal 2,5 kilo lah. Anak baru bisa. Tapi dengan perjanjian Ibu anak harus dikontrol dan sebagainya. Itu lebih intensif lagi ya. Kalau untuk anak inkubator. Dah. Setelah itu saya cerita, ini loncat sedikit ya Mas, saya cerita.
waktu posisi saya setelah menyusui, ya, siangnya kan kita masih jam kunjung pasien itu, siangnya saya ngeliat anak dong. Kita kan bebas ngeliat anak. Sebelum itu ya, saya ngeliat anak. Waktu saya sudah selesai bed rest, sebelum pulang, sebelum pulang, saya ngeliat anak di kaca. Inkubator yang sekarang kayak inkubator yang pada zaman 25 tahun itu beda. Inkubator sekarang mungkin satu bayi satu ya Mas ya. Iya. Tapi kalau misalkan inkubator yang zaman dulu itu satu inkubator bisa 2, 3. Dirapel ya? Ya, bisa 2, 3 bayi ya. Karena bayi-bayi kecil kan gitu. Kalau sekarang kan cuma satu. Ya. Terus anak saya ada berdua gitu di inkubator dengan satu inkubator yang sama ya. Itu anak nangis. Saya ketok dong kaca. Terus nah, kan kita nggak dengar. Tenang Bu gitu. Terus nangis. Kita nggak tega kalau anak saya kan tidur posisinya satu tempat tidur tuh. Iya Bu. Akhirnya digendong suster, mungkin dikasih susu formula. Tiba-tiba di belakang saya ada yang colek. Mbak, ibu-ibu. Mbak, itu tadi ibunya udah nggak ada. Ibu tahu dari mana? Saya kakaknya. Mbak itu yang satu kamar operasi sama adik saya. Si nomor 14. Si nomor 14. Si nomor 14. Gitu. Ibu, masa Mbak nggak inget sih adik saya? Kita kan satu keluarga kan nunggu di ruang tunggu kan keluarga, kita saling bicara, kita saling sama-sama. Gitu. Adik saya nggak selamat. Gitu. Adik saya mungkin yang pertama. Gitu. Nah, saya yang saya dengar juga dari 3 keluarga gitu, yang selamat cuma Mbak sama anak Mbak. Yang satu ujung sama ujung. Salah satunya. Kalau nggak ibunya anaknya ya. Ya. Di situ baru saya tahu. Oh, jangan. Cuma kan nggak mungkin saya jelasin. Bu, baru semalam saya ketemu. Kayaknya ini jangan-jangan. Gitu. Kembali lagi kayak tadi di kamar kan saya udah jelasin ke dokter. Cuma dokter nggak kasih penjelasan bahwa itu ruang jenazah. Arah ke jenazah. Suster yang masih agak enak yang kita, suster itu apa sih? Ruang apa sih? Gitu. Singkat cerita, saya sudah sampai rumah. Iya. Saya udah sampai rumah. Pikir saya sampai situ dong. Iya. Dan rumah udah aman. Saya habis netein. Biasanya kan gini, kalau punya anak kecil itu kan jam tidurnya berantakan. Gak jelas. Gak jelas pasti. Iya. Nah, saya ingat saat itu, saya kan biasanya kalau orang habis melahirkan itu kan bawaannya ngantuk terus. Ketika anak udah tidur, saya tidur juga. Posisi anak saya rewel. Paling banter ibu mikirnya nyusu. Oke, kita susuin. Gak mau. Itu nggak mau. Ngek. Kok bisa ya? Saya bilang, ini apalagi? Udah, saya coba gendong. Saya gendong. Masih ngegok. Netek udah. Oh mungkin, kalau dibilang gerah nggak mungkin lah orang saya AC. Gitu. Saat saya menyusui, dia nggak mau, masih rewel. Tapi rewel nggak jelas. Dibilang gerah nggak mungkin. Saya mau keluar ruangan, posisinya juga pembantu udah pada masuk kamar semua. Jam berapa tuh? Sekitar jam 12:30-an. 1:30 malam. Saya takut dong Mas, keluar sendiri iseng banget. Apalagi kalau sayanya pribadi saya nggak takut, cuma anak saya kenapa nih? Suami belum pulang saat itu, pikir saya, yaudahlah, kenapa ya Nak? Saya lagi gini-gini, ngegendongin anak. Sekitar jam 1 saya sudah bobo Nak. Apa yang bisa saya bacain, saya bacain. Saya tiup-tiup ubun-ubunnya. Kan kalau kata orang dulu harus tiup ubun-ubunnya, kita bacain apa yang kita harus bacain, ubun-ubunnya anak. Ya, lama-lama anteng. Ini lemari saya di sebelah sini. Tempat tidur saya ngebelakangin tempat tidur ya Mas.
Lemari saya sederetan dengan lemari. Di pojok lemari situ posisinya awalnya kain putih. Cuma saya pikir lemari kan nggak mungkin ada kain, saya nggak ada gantungan baju di situ, gitu. Nyatain lagi tidur gini, ujung mata kelihatan nih mas, kain. Saya lihat gini, nggak ada. Oke, sekali. Kok masih ya? Kain apa ya? Kayak kain yang dimana maksudnya dihempas angin kan? Bohong lah, saya nggak mungkin nggak ngelihat di ujung mata itu, jelas-jelas saya pasti lihat dekat posisinya. Aduh ini apa sih? Cuma saya antara saya takut, tapi saya kalau ngelihat ini anak, saya posisi anak. Oke. Udahlah. Tetap saya baca-baca apa yang saya harus baca. Ketiga kalinya, setelah saya gendong-gendong, baru saya mau taruh anak saya. Gendong-gendong, gak taunya 3 kalinya dia baru bentuk wujud badan. Kalau tadi kain ya mas, kayak tirai gitu ya, baru setelah itu sosok samping begini, dia rambutnya segini. Itu dia banget, yang saya tahu itu dia banget. Karena memang kalau dari postur rambut, kita kan tidur samping-sampingan di brangkar itu kan, gitu. Kita nggak tahu panjangnya seapa, saya nggak tahu posisinya. Cuma saya rambut kelihatan dia agak ikal, gitu. Segini rambutnya agak ikal. Tetap dengan ekspresi dia nggak face to face begini. Saya nengok gini ketiga kali, baru saya lihat, wah, ya Allah, saya mau lari gimana mas? Saya hadapin aja. Tapi tetap saya langsung kontrol anak. Sorry ya mas, dia berdiri, tapi dia hanya ngeliat tatap tembok, air mata. Masih menangis? Masih. Berarti ada pesan yang nggak sampai. Itu ya mas. Setelah itu, kalau lemari ini kan lemari, ini tempat tidur. Sorry, ini tempat tidur, ini lemari. Otomatis kalau saya mau ke tempat tidur, saya ngebelakangin lemari. Saya berusaha untuk, bodo amat lah. Saya selamatin anak dong. Udah. Saya tarik selimut, berusaha untuk, udah. Terserah kamu deh, mau gayanya kayak gimana. Udah. Di saat saya tidur, di situ saya ketemu. Melalui mimpi. Dan dia, di mimpi itu seakan-akan saya diajak dengan kronologi kejadian. Kenapa dia nangis? Kenapa penyesalannya hanya bisa nangis? Itu saya lihat, oh pantes dia nggak ada suara, kayak ada penyesalan. Gimana tuh ceritanya? Kayak di ruangan rumah. Saya kalau setiap ketemu sama sesuatu hal yang pesan kayak gitu, dia ngajakin ke ruangan. Posisi yang saya lihat itu dia di dapur. Lagi sibuk masak. Gak taunya, dia kepleset. Pendarahan saat dia pendarahan kayak gitu, suaminya marah-marah. Karena dia mencakup anak pertama. Iya, disalahin lagi sama suaminya. Iya, itu anak yang memang ditunggu-tunggu anak pertama. Sama kayak anak saya juga anak pertama. Tuh. Nah, dia jatuh di situ, dia pendarahan. Makanya antara dia cuma bilang secara batin bicara, saya nyesel di kamar di dapur. Karena dia licin kan, gitu, licin, jatuh, pendarahan, antara nyesel sama tekanan dari suaminya. Udah nggak bisa ngomong dia, yang ada cuma air mata. Itu, yang pesan terakhir dia adalah secara batin yang dia bicara, titip anak saya. Anaknya perempuan mas, anak saya laki. Kalau dia masih hidup sekarang, umurnya 25, sama seperti anak. Sama. Cuma beda di berapa menit. Iya. Ibunya meninggalnya ya satu ruangan sama saya juga. Usianya 25. Anak saya 25 sekarang kan. Setelah kejadian itu baru dia udah nggak teror saya. Titip anak saya. Titip mau kemana saya? Saya mau nyari kemana? Itu pun juga saya ditegur sama si ibu-ibu yang itu kan satu ruangan ibu waktu operasi. Itu juga saya baru tahu. Dan dia juga cerita,
Saya taunya saya yang selamat itu dari si ibu itu. Mbak yang selamat. Dua-duanya gitu. Dua-duanya, yang satu salah satu. Dua-duanya ujung ketemu ujung salah satu. Nah, aku penasaran nih Mbak Rika sama kejadian si nomor 14 ini saat ada di mimpinya Mbak Rika nih. Yang saat dia ada di dapur jatuh dan malahan dimarahin atau dimaki-maki lah sama suaminya. Yeah. Itu Mbak Rika sempat dengar nggak sih apa yang diucapin sama suaminya itu gitu? Dia sempat bilang yang dimana, lo kemana? Mata lo. Sorry, kasar. Ya. Gitu. Biasanya kan kalau namanya orang hamil itu kan pengennya dimanja, disayang. Ya. Lo kemana? Mata lo nggak bisa jaga ini. Gitu. Masa lo mau nyacatin anak gue? Gitu, kasar. Saya sih ngeliatnya ada pressure tersendiri di mana di satu sisi dia punya ada rasa bersalah dengan anaknya, di sisi lain tekanan batin sama karena dia sempat nyesel juga kalau dia itu ke dapur ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi penyesalan yang memang belum sempat diutarakan. Jadi ya wajar dia keluar air mata. Ada pikiran, ada beban tersendiri yang dimana udah cuma bisa nangis gitu. Kalau konteksnya kalau kiri saya kan beda. Mungkin kondisi persalinan ya. Gitu. Mungkin kalau kalian yang sebagai ibu yang pernah ngerasain hamil itu pasti berasa banget loh. Pas lagi tadi diceritain sama Mbak Lika tentang kata-kata yang diucapin sama suaminya. Karena setahu saya emang itu Mbak Lika, ibaratnya kalau ibu-ibu lagi hamil tuh sensinya parah. Banget. Tapi itu wajar, ibaratnya dalam kondisi hamil ya memang seperti itu gitu. Dan di situ malah suaminya bukannya ngasih support atau menenangkan istrinya, malah menyudutkan ya jatuhnya ya. Makanya dia merasa tertekan dan keluar air mata di situ. Cuma keluar air mata, dia nggak bisa mungkin cerita ke siapapun. Tapi dia perdarahan, dia mau nggak mau harus di rumah sakit. Ya kan? Banyak saya ngerasakan sih dimana maksudnya posisi kita pengen dipeduliin nih gitu. Tapi kok ya memang tahu salah, cuma kan maksudnya setidaknya nggak usah pakai dengan cara kasar lah. Betul. Ini buat laki-laki yang udah punya istri, kekerasan itu nggak cuma kekerasan fisik, kekerasan verbal pun itu sangat menyakitkan untuk perempuan ya, atau siapapun lah. Karena kalau fisik itu lukanya bisa kelihatan, kalau di hati itu susah. Apalagi perempuan lagi hamil. Sensitif. Wah, banget kayak gitu. Mbak Lika berarti saya sebutnya diteror lah ya sama sosok itu sampai sebelum akhirnya bisa dimimpiin ya. Itu Mbak Lika kan ditampakin terus ya. Nah, ini kejadian sekitar 25 tahun lalu. Betul. Untuk tahun-tahun deket-deket ini pernah ketemu lagi nggak sih sama sosok itu? Melalui mimpi atau langsung gitu? Semenjak dia ngomong, tolong lihat anak saya. Mungkin meskipun saya nggak bisa bantu dia, saya nggak tahu tempatnya di mana, setidaknya dia udah mengungkapkan. Buat saya sih itu sih gitu loh. Jadi dia sudah ada hal yang dia ungkapkan, situ udah hilang sih. Berarti intinya dia cuma pengen mengutarakan aja ya apa keinginannya gitu. Itu sebabnya kalau mati mentah kebanyakan ada sesuatu hal yang belum tersampaikan meskipun nggak perlu disampaikan. Gitu. Ada hal yang mengganjal yang belum tersampaikan. Karena otomatis pun keluarganya pasti bakal ngurusin anaknya dia pasti, nggak diminta juga. Udah pasti, karena pas lagi balik lagi di ruangan anak-anak itu pun yang ngasih tahu itu kakaknya ya. Kakaknya, dan kakaknya juga yang ngingetin ke saya, kamu kan yang satu ruangan sama adik saya. Adik saya yang pergi duluan. Yang nomor 14 itu ya. Nomor 14. Kalau untuk suaminya pas di ruang tunggu itu Mbak Lika ngeliat nggak sih? Atau ada apa enggak gitu? Kira-kira aja gitu. Suaminya gitu. Suaminya si almarhum yang nomor 14 itu. Kayaknya sih saya nggak ngeliat ya. Apa memang kondisi saya setengah sadar? Nggak fokus lah, nggak perhatiin ke situ ya. Saya juga kan sadarnya dibangunin saat saya ganti baju mau operasi. Dan itu keluarga kan biasanya nggak cukup 1-2 orang. Saat itu gerumbel per keluarga ya. 3 keluarga yang ada di situ gitu. Udah gitu pas lagi di inkubator bareng sama anaknya lah.
mungkin patokannya lebih bisa dijadikan patokan kali buat rumah sakit. Oh ini case-nya pernah satu operasian gitu jam cuma beda di berapa menit kayak gitu. Dan itu memvalidasi sosok yang bareng nyusuin sama Mbak Lika. Itu saya yakin banget. Karena lahirnya kan nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Jam untuk menyusuinya pun nggak beda jauh. Dan hari ketiga. Hari ketiga setelah saya buka lepas kateter, ibu boleh nyusui ya. Nanti ke ruangan nyusui di situ ya bu, kayak tempat koboi gitu, modelnya kayak koboi gitu. Pintunya juga pintu koboi masuknya gitu. Jadi kayak gitu. Saya yakin banget karena kodenya dia cuma nangis dan itu hanya sisi samping yang dia nggak pernah ngasih lihat muka depannya. Nggak pernah. Setelah di mimpi baru saya tahu real wajahnya. Oh, gitu. Karena kan saya lihat kronologi dia meninggalnya kenapa dia sih sampai kayak ada depresi kayak gitu, nangis cuma bisa nangis. Kalau sakit kan beda nih ini jeritan di samping saya. Kayak gitu. Dan mungkin kalau yang nomor 16 itu anaknya selamat, itu nyusuinnya bertiga mungkin. Ya. Gitu. Karena kan jamnya sama, nggak beda jauh. Nggak beda. Memang inkubator itu kan rata-rata di minimal 2, maksimal 3. Iya. Zaman dulu inkubator gede-gede mas. Gitu. Rumah sakitnya dirahasiakan. Iya. Karena takutnya nanti kalian yang tinggal di daerah situ masuk rumah sakit itu bukannya lahiran malah kabur dari rumah sakit. Habis dengar cerita ini. Ya, itu cukup lama kok rumah sakitnya. Cukup lama. Dan sekarang masih eksis tuh rumah sakit. Masih. Suami saya juga lahirnya di situ. Bisa kebayang anak saya di situ juga, suami saya juga di situ. Gitu. Dan itu bangunan yang 25 tahun lalu itu masih belum ada renov, masih depan masih kondisi bangunan Belanda kayak gitu kan. Jadi kalau bangunan Belanda identik dengan ada lorongan yang bulat begini mas. Lorongan bulat gitu ditambah lagi ada batu koral. Itu identik banget Belanda. Kayak gitu. Keluhnya Tanah Abang. Mungkin yang sekitar situ bisa tahu, tapi kalau bisa jangan komen di kolom komentar, nanti yang lainnya pada panik gitu. Tapi ini kan kejadian mistis, nggak semua orang bisa ngalamin, karena ini ya mungkin aja kebetulan Mbak Lika ini mengalami hal itu ya Mbak ya. Iya. Jadi buat kalian yang pengen Mbak Lika untuk cerita lagi di Lentera Malam, tulis komen kalian di kolom komentar biar kita undang lagi dan Mbak Lika mau cerita lagi nih tentang pengalaman-pengalaman mistisnya yang pernah dialami. Karena ini cerita yang di ruang bersalin ini adalah salah satu cerita yang pernah saya dengar paling epic lah ini. Wah, gila, serem banget sih ini. Kita belum pernah di Lentera Malam dapat cerita yang seperti ini nih, yang model di rumah sakit dan ngalamin langsung hal mistis nih. Saya sendiri. Dan itu terekam sekali mau berapa puluh tahun itu, karena memang saya juga bukan tipe orang yang percaya untuk hal yang kayak begitu gitu. Tapi justru yang kayak begitu malah kita dihadapkan dengan suka atau nggak suka, harus accept, nggak suka terserah gitu. Sekali lagi thank you banget Mbak Lika udah mampir di Lentera Malam, jauh-jauh dari Cibubur. Oke, paling cerita malam ini cukup segitu aja, dan gue mau ingetin ke kalian buat yang suka komplain nih kalau di Lentera Malam banyak iklannya, kalian langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horor. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi kalau gue nggak lupa. Kalau lupa tolong diingetin aja. Yaudah, paling cerita malam ini gue rasa cukup segitu aja. Mbak Lika, ada yang mau disampaikan nggak nih ke penonton nih? Sampainya pesannya cuma yang kayak gitu kita nggak usah takut. Oh iya, betul. Saling hargain aja. Karena memang kita hidup juga berdampingan kok. Betul. Gitu. Kalaupun ada kematian itu tuh udah bagian jalan dari Allah ya. Ya, takdirnya dia kan. Kita punya ada perjanjian. Kita akan matinya seperti apa, wallahualam kayak gitu. Oke, thank you banget nih Mbak Lika. Oke, paling video malam ini cuma segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan di sebelah gua ada Mbak Lika. Izin pamit.